Shalom saudara, mari saja saudara berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau membawa kami masuk ke bulan Maret ini dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan kuatkan teguhkan iman umat-Mu. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dan pengharapan untuk selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah jalan satu-satunya. Kehidupan dan masa depan ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Buka mata hati pikiran kami Tuhan untuk kami menerima hikmat-Mu hari ini. Untuk menuntun langkah kami, menyertai jalan kami dan menerangi langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ajar kami dengan firman-Mu, taruh di dalam hati kami Tuhan, dan berikan pertumbuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, amin. Saudara, terus semangat ya, terus berharap, terus percaya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berpaling dan apalagi meninggalkan Tuhan di waktu-waktu yang semakin bergejolak ini ya. Justru kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, bukan menyalahkan, bukan komplain, bukan mengeluh kenapa, bukan. Tapi datanglah dengan kerendahan hati, bersujud di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah ini, gejolak semakin tidak menentu, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Kuatkan dan teguhkan imanku Tuhan, untuk aku terus berharap, untuk aku terus percaya, dan untuk aku terus memandang kepada-Mu Tuhan. Ya, saudara, Tuhan pasti menolong. Ya, karena Dia Allah yang hidup, Dia bukan patung, dan Dia bukan bukan sesuatu yang bukan yang jahat. Ya, yang jahat itu ya kalau kita baca ya firman Tuhan, iblis juga bisa berubah wujud menjadi seperti malaikat. Ya, di awal dia kasih yang baik-baik, ternyata di belakang dia minta nyawa. Ya, hati-hati saudara, jangan membuat perjanjian dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena itu sesuatu yang mungkin bisa menjerumuskan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan, berdoa, sebut nama, panggil nama Dia, Tuhan Yesus. Panggil nama Dia, Tuhan Yesus. Karena sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak mungkin bisa menyebut nama Tuhan Yesus. Apalagi menyebut Tuhan Yesus anak Allah yang hidup, pasti tidak bisa. Kalau iblis itu pasti tidak bisa dia sebut itu. Nah, kalau saudara mengucapkan itu, Tuhan akan mendengarkan dari surga. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, aku percaya kepadamu. Aku datang dengan kerendahan hatiku. Aku meminta pertolonganmu Tuhan. Sertai aku sepanjang hari ini. Dan Tuhan, jikalau Engkau berkenan, berkati aku sepanjang hari ini, agar aku dapat mempergunakan berkat-Mu ini untuk aku memuliakan nama-Mu, memberkati orang yang membutuhkan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya, saudara, Tuhan pasti mendengar, percaya. Nah, saya bacakan dulu himne hari ini. Himne hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 24 sampai 25. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ya, iman hari ini kembali mengingatkan kepada kita, kejarlah jalan orang benar. Ya, keinginan orang benar akan diluluskan. Apapun yang menimpa dia, ya, apapun yang diinginkan, ya, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Karena orang benar, keinginannya itu pasti unsurnya memuliakan nama Tuhan. Ya, maka Tuhan pasti akan menjawab. Ya, tidak ada yang Tuhan akan tahan-tahan. Ya, jikalau hidup saudara dan saya didapati benar di mata Tuhan. Ya, ayat 24 ini adalah
sebuah menggentarkan orang fasik begitu, berarti itu ada ketakutan, ya. Jikalau ada ketakutan maka ada pengharapan, ya. Orang yang hidupnya jauh dari kebenaran, ya, pasti dihantui oleh ketakutan, ya. Takut kehilangan harta lah, takut perbuatan jahatnya ketahuan lah, ya, takut akan pembalasan, ya, karena dia melukai orang lain, dia takut dibalas, ya, atau ketakutan yang lain, ya. Ya, misalnya di sini apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, jadi ketakutan. Ya, Amsal memperingatkan kita bahwa apa yang ditakutkan itu justru akan menjadi kenyataan, ya. Karena kalau orang fasik itu kan dia nggak percaya kepada Tuhan, atau dia tahu Tuhan tapi dia nggak pernah mengandalkan Tuhan, dia berjalan dengan kekuatan dan kemauan dia sendiri, ya. Maka dia tidak akan ada dalam covering pelindungan Tuhan, ya. Kalau kita orang yang selalu datang kepada Tuhan, apalagi setiap pagi begini, ya, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati firman Tuhan, kita merenungkannya, ya, pasti, ya, kalaupun hidup kita masih dalam dosa, ya, Tuhan pasti akan menegur, ya, supaya kita meninggalkan dosa itu, menjauhi dosa itu, kemudian kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan kuduskan hidup kita, maka kita akan di dalam pelindungan, naungan pelindungan Tuhan. Amin. Ya, di sini tetapi orang benar akan diluluskan, ya. Orang benar dan keinginannya, ya. Keinginan orang benar biasanya pasti ada unsur selaras dengan kehendak Tuhan, ya. Misalnya dia cinta damai, dia cinta keadilan, dia ingin memberkati orang lain, dia minta berkat sama Tuhan, ya, kemudian dia salurkan untuk memberkati orang lain sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika dia memberkati orang lain, dia bilang bersyukurlah kalau Tuhan itu baik, ya. Bukan untuk kebanggaan untuk dirinya, saudara, tapi dia akan mengingatkan orang yang diberkati itu untuk datang kepada Tuhan, ya. Itu ciri-ciri orang benar, ya. Kemudian fokus orang benar itu tidak pada ketakutan, tapi dia fokus pada pengharapan kepada Tuhan, ya. Pengharapan, dia selalu berharap kepada Tuhan, walaupun dia belum melihat jalan, tapi dia percaya pasti Tuhan sudah sediakan di depan, ya. Kemudian kita lihat ayat 25, kalau taufan melanda lenyaplah orang fasik, ya. Ujian bagi orang fasik itu adalah badai, ya. Ujian orang benar juga adalah badai, tapi di sini perbedaannya, kalau badai melanda orang fasik lenyap, tapi kalau badai datang melanda orang benar, dia tetap tegak berdiri, ya, dia tetap berjalan karena ada Tuhan, ya, Yesus yang menyertai langkahnya. Amin, saudara, ya. Kalau kita lihat sekarang ini badai begitu besar, ya. Sesuatu yang tidak menentu, situasi perang ini itu, ya, harga naik, inflasi, itu adalah badai-badai kehidupan, ya. Jadi orang fasik lenyap itu dia ibarat orang fasik itu membangun rumah di atas pasir, ya. Ketika badai datang maka rumah itu akan lenyap, ya, ditelan oleh badai. Tapi kalau orang benar dia membangun dasar yang abadi, alas yang abadi, ya. Dia membangun dasar di atas firman Tuhan, dia membangun dasar di atas batu karang yaitu Tuhan Yesus. Maka ketika badai datang, dia tetap kokoh berdiri. Amin, saudara. Mau saudara menjadi orang-orang benar? Ayo kita bangun hidup kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita bangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Terus bertumbuh mengenal, mengasihi, dan layanilah Tuhan, saudara. Maka saudara akan melihat pertumbuhan hidup saudara. Saudara akan menengok ke belakang, saudara akan bersyukur kalau Tuhan itu baik. Amin, ya. Kita nyanyi pujian ini. Tuhan sungguh indah tiada taranya. Tuhan itu sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Kau
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan iman setiap anak-anak-Mu. Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami di situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami tahu ketika kami berharap kepadamu, Engkau akan menolong kami, dan Engkau pasti menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami mau mengeluhkan Engkau Allah yang hidup, dan kami mau bersorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Engkau Raja, Engkau berkuasa atas seluruh bumi ini. Engkau menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa-Mu ya Tuhan, suku-suku bangsa ke bawah kaki-Mu. Engkau memilih bagi kami tanah pusaka. Oh Yesus, Engkau Allah, kami bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Allah yang hidup. Oh Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, sertai langkah hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa hikmat hari ini terus melekat di dalam hati setiap anak-anak-Mu, memimpin hidup mereka, menyertai langkah hidup mereka, dan menerangi jalan mereka. Roh-Mu Tuhan terus berada di dalam hati mereka, terus menerangi jalan mereka Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, hamba lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye bye. God bless.